keseimbangan karena ini satu penggerak pasti ada sekali dalam pertandingan. Iya, memang ada tekanan ya bagaimanapun bagaimana hasil pertandingan di sepanjang kualifikasi ini tidak terlalu meyakinkan. 5 pertandingan hanya 3 kali imbang dan kemudian targetnya adalah bagaimana kemudian bisa lolos. Menghadapi China kalah menurut saya jadi salah satu catatan, kemudian bagaimana perlu dilakukan evaluasi. Kalah telak 0-4 ketika menghadapi Jepang juga menjadi catatan. Kemudian kedua pemain mengatakan bahwa akan anarkis. Harus digantikan oleh pemerintah karena situasinya pasti federasi dari mencari kenyamanan dan sisi timnya karena pasti bagaimanapun sudah berjalan kualifikasi dan tentu bagaimana dia bisa banting untuk peluang Saudi berdasarkan cara tindakan di sesungguhnya yang cepat kembali dari Saudi. Sesungguhnya Indonesia pernah mengalahkan Saudi di stadion ini di tahun 84 saat persiapan Saudi ke Olimpiade Los Angeles tahun 84. Saat itu Indonesia diwakili PSSI Garuda mampu menaklukkan Saudi dengan 1-1. Kontrol yang luar biasa dari Yasser Farsan. Ini bola jatuh di kaki Stan Bekti, umpan langsung jauh ke depan. Ada Jai Piches, meski video mengatakan ketika bola dipaliekan pada Tom Haye, ke belakang Tom Haye kepada Jai, masih Jai, umpan lambung cepat tadi maksudnya, kita melalui jauh Jai Piches. Jai meminta Sandi Rose untuk berlari ke depan, tapi Sandi sudah merasa dalam posisi offside ya, sehingga dia membiarkan bola, sehingga dia turun ke bawah dengan jalan tadi. Tapi kalau Sandi Rose terlihat menonjol di awal pertandingan, bagaimana dua crossing yang diberikan di menit-menit pertama, babak pertama. Melihat dia yang sangat kuat luar tadi, luar biasa Rizky Ridho mampu awal dengan sangat dekat. Pendekatan dilakukan oleh Marwan Al-Sahafi lempar ke dalam buat Indonesia. Al-Haye mudah saja Ali Al-Mulaihi kini Yasser Farsan seperti yang terjadi ketika Permi Jepang. Saud Abdul Hamid menggunakan bola ke pertanding pada Yasser Farsan. Masih Yasser Farsan terlalu cepat masuk ke area pertahanan Indonesia. Yasser di tengah pada Faisal Al-Khabdi, masih Khabdi bukan langsung mengarah kepada Marwan Al-Sahafi. Bola langsung menuju garis pertahanan terakhir Indonesia dan menghasilkan tendangan gawang saja buat Indonesia. Ya, boleh lah kalau kita bicara soal pertemuan, memang Indonesia tidak pernah menang atau menang hanya satu menang ketika persiapan dari Arab Saudi. Belakang ada Hasan Al-Bakti, di tengah ada Faisal, masih Faisal Sandi, umpan langsung ke depan kepada Al-Fatani. Dan kita lihat Faisal Sandi langsung membuang bola, abaikan tapi menghasilkan tendangan penjuru membuat Saudi terpukul. Ya, sebuah pressing yang dilakukan dari sektor sayap kiri dengan pergerakan yang cukup beragam di sisi
bisa pelanggaran, bisa pelanggaran terlalu tinggi, betul. Kita dalam ayah ini Terlalu tinggi ya, terlalu tinggi pelanggaran sebenarnya. kalau di kotak penalti bisa foul itu Bung Mario. Betul, bisa ada checking VAR karena terlalu tinggi mengambil bolanya Al-Qahtani tadi. Dan hampir ke kepala Al-Qahtani. Dan untuk juru yang pertama buat Saudi sangat berbahaya apa dilakukan oleh Justin Hubner. Jika saja dilakukan di kotak penalti tentu akan ada keluarkan 20 kartu merah. Siapa yang dari? itu bisa melawan Filipina. Ya, di Filipina. Betul. Dan pernah juga ketika dia juga pertandingan di PSM Makassar ya. Untuk siapa? Apakah di hari ketiga kamu ya? Ya, kita belum mengerti secara itu ya. Menanyakan apakah tadi ketika ada apa siku atau apa yang benturan tadi atau sebelum ada tendangan sudut atau momen yang sebelumnya. Masih terus ada dulu. Untuk mengecek. Ya ini. Oh ini Betul. Karena terlalu tinggi memang ya. Untuk checkingnya adalah berarti kemungkinan akan direct red card ya. Karena langsung dilakukan checking VAR. oh usul Justin ya. Betul. Yang periode pertamanya sebelum ada tendangan sudut itu bukan yang ketika tes tadi. Nah ini Bola bukan. ya tapi Tidak boleh. betul. Tapi kita akan perlu wasit itu sangat berbahaya apa yang dilakukan oleh Hubner ya. Betul. Sangat beresiko. Tapi itu Mengambil bola ya. bola ya. Memang sudah kena bola terlebih dahulu. Jadi paling penting adalah ini bukan perintah. Tapi apa bisa yellow card. Tapi itu tidak menendang ke wajah. Iya. Dia menendang bola dia. Dan kena bola terlebih dahulu kalau mengangkatnya tinggi memang. Tapi kemudian apa kakinya agak bablas tadi udah Enggak, ya betul pasti ya itu yang saya katakan bahwa sebenarnya kartu kuning layak sangat layak ya. Tapi bahwa ketika di VAR itu ada berarti kemungkinan besar bisa langsung kartu merah tapi sekarang kartu kuning. yang menolong dia adalah dia tidak langsung ke wajah kita. Betul. Dia memang mengarah ke bola. Dia mengambil bola tapi memang tinggi. Betul. Karena posisi kepala Al-Qahtani masuk tadi. Ini harus hati-hati bro, mengurangi kesalahan-kesalahan seperti ini. Karena kalau itu di dalam kotak penalti, tadi yang katakan bisa penalti. Bisa penalti. Kartu kuning Betul. Karena di kotak penalti masih penalti. Dan kita terlalu sering mendapatkan penalti di beberapa pertandingan karena kesalahan-kesalahan yang tidak perlu sebenarnya. Saat melawan Saudi pun kita dapat penalti makin pas saat itu. Betul. Dapat peringatan dari Jai tadi Justin Hubner untuk bermain lebih hati-hati. Sangat beresiko. Justin Hubner tadi bermain dalam waktu Hubner di Champions maksudnya di Liga 3 yang pertama buat Saudi Al-Qahtani maksudnya itu Ya, betul karena pelanggaran kartu kuning jalan. Jadi bukan disusunkan dalam kartu kuning dan tendangan bebas. Harus hati-hati. kita lakukan satu berbahaya sedang mungkin tadi dengan Konstantin Saud Abdul Hamid Makanan Al-Qahtani Justin Hubner langsung membaca bola dengan sangat baik. Memang rasanya harus hati-hati dengan Ya, ini gaya khas dari pemain Arab Saudi ya, melakukan provokasi. Betul. Orang dulu masih sangat muda, 22 tahun usianya. Saudara Saud Abdul Hamid masih Saud ke belakang kembali terjaga itu dan kita akan ada strike Yasir Farsan masih Yasir Farsan Al-Sahwani Marwan Al-Sahabi belakang pada Faisal Al-Khabbi Yasir Farsan
Marwan Al-Sahafi, Yasir Al-Farsal, Faisal Al-Hamdi, angkat bola ke kanan dan akan Saud masih dinaikkan oleh Saud Abdul Hamid, masih Saud dipotong saja tadi Hasan Tabakti Muhammad Danu dan akan memberikan bola pada Muhammad Danu. Masing-masing Indonesia cukup baik untuk tidak memberikan depannya. Bagaimana Marcelino, kemudian Rangka, Sarjana juga melakukan proses secara bersamaan. Itu selalu menutup jalur passing dan gerak serangan yang dilakukan oleh Arab Saudi. Oleh baik ini Yasir Al-Farsal pada Marwan Al-Sahafi dan dia dengan Rizky Ridho, baik oleh Rizky Ridho, Marwan Al-Sahafi, Sintarwa untuk terobos pada Faisal, masih Faisal pada Kanu ke belakang. Hasan Al-Bakri kembali didekati oleh Wakta Al-Taho dan Hasan Al-Kasar. Hasan Al-Kasar jauh lagi ketika pemain Saudi sekarang di tengah pada Nasir Abdul Sani umpan terobosan Sani berbahaya tadi dibuang saja oleh Justin Hotman. Saudi meskipun pelan tapi cukup efektif dan dan kalau kita lihat justru secara efektivitas cukup efektif dari Arab Saudi ya, karena mereka memang on target dan tadi juga sudah ada dua tembakan on target termasuk penyelamatan itu yang dilakukan oleh Martin Pas adalah Yasir Al-Farsal Sakrawani. Ya, salah satu pemain senior 32 tahun dengan tinggi 170 cm, pemain yang membuat Al-Hilal dengan 5 kali tampil dan kemudian juga pernah bersama dengan timnas Arab sejak usia 20. Sangat-sangat Indonesia ya tidak boleh terbanting karena dihentikan kita lihat wasit Lutfi. Apakah ada cerita? Ya, dihentikan karena memang pemain itu sebenarnya tidak jelas ya apakah ada teguran atau apakah kan lagi susu ini ya. Tidak ada apa sebenarnya. Tidak kena. Memang Jaijaz tadi ya agak sedikit mencoba untuk mengambil bola, tapi sebenarnya tidak kena sama sekali dan tidak ada handball juga. Jadi ini memang gaya teatrikal. Ketika saat melawan Jepang pertandingan agak sedikit bersih di tengah waktu. Kalau ini mungkin agak banyak dan bisa berubah. Iya, dan kita cukup lama. Beberapa yang dari terbang tengah pasti tambah waktunya lebih dari 5 menit biasa. Karena banyak waktu yang terhenti. Dan kenapa pertandingan dihentikan? Karena memang insiden itu terjadi kotak penalti. Satu orang berada kotak penalti sehingga menghentikan karena kalau ada serangan bisa juga yang mengganggu pemain. Ya, kita lihat bagaimana pendekatan dari para pemain yang kesebelasan. Terus iya, harus lebih sabar menghadapi situasi seperti ini, harus sabar, tidak ada provokasi. Ya betul, tapi kita sudah punya banyak pengalaman ya, Dengan ketika Wilbur sudah sempat terprovokasi dari Bahrain juga. Jadi situasi ini harus mulai dikenal oleh para pemain timnas Indonesia yang belum beragam baru karena banyak pemain dengan gaya teatrikal. Ya Saudi pernah melawan Indonesia di Piala Asia 2007 saat itu mereka 2-1. Di final mereka kalah, tapi ketika menghadapi Irak ya, dan itu menjadi sebuah kebanggaan untuk penonton Indonesia juga karena waktu itu Saudara Irak sedang dalam konflik internal. Cari dekat masih berkaya satu hati berkaya. Tidak ada yang berbicara dicuri kayak kita anu dalam Al-Fatani masih Al-Fatani bukan produsen langsung pada Saud, masih Saud satu hati Indonesia masih dari Saud pada Rahman masih Rahman mendekati tambak yang
sisi kiri areanya. Gol yang sangat penting untuk timnas Indonesia. Gol yang sangat dinantikan setelah beberapa pertandingan Indonesia gagal menciptakan gol kedua ketika menghadapi Jepang. Ada protes yang dilakukan, tapi ada sebuah skema yang sangat baik yang dilakukan oleh timnas Indonesia. Kita lihat ada komunikasi sepertinya dan mereka bisa. Iya, gol yang tentu saja jadi kunci kenapa Marcelino Zerbian diturunkan. Marcelino menjadi salah Sintayong. Oh ya. Mencoba untuk mengambil dengan pelan-pelan sliding tapi dapat dari kembali sangat cepat. Ada kembali yang selamat. Masih ada kembali. Lanjut kapan? Di tengah ada Fatani, Tina, Fatani, putar-putar dia mencari kepada Hasan dan Bakti. Bakti saja kepada Ali Abu. Ibu Aizi, Al-Kasha, tidur oleh Baknar, tendang jauh Al-Kasha, mendekati Mas Nojati dan Batuan, mendekati lagi, mendekati, kini saya masih Yasir arahkan kepada Muhammad Kanu, kembali pada Yasir lagi, ada Kanu lagi, belakang Kanu, ada Ali Al-Mulaihi. Mengatur tempo, kita lihat Saudi meskipun tertinggal 0-1 ke belakang kepada Ali Al-Mulaihi. Hasan Al-Bakti dengan Ali Al-Mulaihi pada Saud ada Hanif, belakang pada Al-Qatani, Hasan Al-Qatani digunakan oleh Kamhaye, Kamhaye dia tinggalkan kepada Muhammad Kanu dari sisi kiri permainan Saudi, arahkan kepada Marwan As-Sahafi, sangat cepat Marwan, langsung cepat arahkan kepada Al-Qatani, masih Al-Qatani, didekati oleh Masuk Tidak, masih Faisal, Syuting Faisal. Keselamatan yang baik yang dilakukan Martin Paes, tendangan dari agregat berada di bawah dari Arab Saudi. Nasional Kadina pemanas Al Sports United sejak 15 Agustus 2024 telah memperkuat timnas Indonesia banyak 28 kali dan tadi mencetak gol yang keempat dan gol yang paling spektakuler tentu saja kita nanti gawang di Piala Asia 2023 Bung Marwan. Iya, pemainnya masih sangat muda, pemainnya masih bisa berkembang, tapi sudah memiliki jam terbang bersama dengan timnas Indonesia. Pemain yang sudah bermain di level senior, kemudian juga bermain di level under 20, under 23 dan juga di under 20. Pemain yang hampir tidak pernah ditinggalkan oleh Sintayong baik di Piala Asia, di kualifikasi atau bahkan di turnamen under 23. Ini tekanan justru ada kepada Saudi. Macam melakukan Sintayong coba mengatur sistem kepada Indonesia. Ada Rizky Ridho, dia langsung ke depan. Sejauh cara yang dilakukan Sintayong untuk kemudian memaksa para pemain dari Arab Saudi akan lari dari pemain depan dari Indonesia cukup menjanjikan dari peluang yang didapatkan. Tapi pemain Saudi dan cukup bagaimana mereka membelah pertahanan Indonesia dengan memancing pemain untuk bisa keluar dari pertahanan Eropa. Ya, ini seperti yang dilakukan ketika Jepang dilakukan yang sama ya, membongkar kemudian melakukan banyak pressing di depan kemudian diarah pertahanan dari Indonesia. Kepada Yasir Hasan kapten ke-11 umpan ke depan kepada Jonas Awabintan. Dia ada Jai Luces tadi kapten ke-11 masalah Indonesia.
Ya, pemain yang masih berusia 22 tahun dan nanti kita tampil bersama dengan timnas Indonesia. Angkat ke kotak penalti. Dua Tom Saye. Ada Justin Shopper. Tom Saye berdua dengan Kanu. Dan dikawal oleh Saye tadi. Dengan Saud Abdul Hamid dari Depan langsung ke arah kotak penalti tadi. Tadi Astagfirullah shooting dari berbahaya apa yang dilakukan oleh Nasir Al-Bashari tadi. Iya, sebuah tembakan dari Nasir Al-Bashari, pemain berusia 25 tahun sayangnya memang tidak ada coba gangguan yang dilakukan oleh Marcelino dalam situasi tadi karena Nasir dalam kondisi yang sangat kosong untuk bisa melepaskan tembakan dengan kaki kiri. Sudah berlangsung selama 38 menit masuk ke 39. Indonesia telah unggul 1-0 lewat learning sangat cantik dari Marcelino Ferdinand pada satu poster di divisi Championship Inggris. Lakukan ke depan Saud Abdul Hamid, pas sebelumnya dapat menjawab Ahmad Al-Hashar. Ini Yasin Korsan Faisal Al-Fadli ada Yasin Yasin ke depan Yasin kedua berikan dan juga dari Ijaz mengarahkan kepada Martin Pas. Awas Martin Pas berikan Kiera dan Ijaz. Kosong dua pemainnya, termasuk Marcelino juga sudah bergerak ke sisi kanan juga. Tapi Rangga masukkan diri untuk melakukan tembakan dengan situasi yang sebenarnya ruang tembaknya tidak ada dua pemain yang menutup ruang. Padahal harus dia agak lebih tenang sebenarnya untuk bisa memberikan umpan pada Marcelino. Pertanyaan ke belakang kepada Hasan Tembaki, Ali Al-Bulaihi masuk ke depan Ali, arahkan kepada Syekh tadi, tidak ada Al-Bulaihi. Sentang Bakti Saud Abdul Hamid Khalid Al-Hashar kiri tempati kepada Ali Al-Bulaihi Yasir Farsan Muhammad Kanu satu dua diberikan oleh Rizky Ridho Cakin Muhammad dikepin tiga pemain sulit Asahati Tom Saye bukan sebuah pelanggaran kini Al-Fatani masih Al-Fatani ada Faisal Al-Fadli bisa cepat sangat berbahaya Nasir kini Nasir kuasai bola ada Al-Fatani harus hati-hati Indonesia sudah berkumpul pemain Saudi di kotak penalti masih Nasir belakang pada Saud ada Al-Fatani masih Muhammad Al-Fatani ada kita lihat Nasir Al-Basari Hasan Tembaki Adi Al-Bulaihi tempat langsung di tengah kepada Yasir Farsan Ali Al-Bulaihi lakukan sudah masuk ke arah pertahanan Indonesia Saudi Hasan Tembaki pada Saud Al-Husni pada Hasan sudah Al-Fatani kembali kepada Abdul Hamid di tengah saja kepada Faisal tadi sangat berbahaya dan Syahid tadi itu saja Rizky Ridho sudah menutup sangat Rizky Ridho ini yang dibutuhkan, bagaimana strategi counter yang bisa menjanjikan, strategi counter yang memang sangat mematikan dan kemudian membuat pertahanan lawan berantakan. Marcelino Ferdinand menerima bola pertama, melakukan akselerasi, tapi kemudian harus dihentikan dengan cara dijatuhkan. Jatuhkan oleh Faisal Al-Hamdi tadi. Marcelino Ferdinand pencetak gol Indonesia. Masih cepat arahkan tadi masih kepada Rahman dipotong saja oleh Saud Abdul Hamid berdua Tom Saye kini Ivan Iena ke belakang pada Jai Ijaz kini Justin Hamdan umpan panjang ke depan lagi mana lagi masih Marcelino curi saja pada Hasan Tembaki sangat cepat ada Tanuki ini harus dilakukan bagaimana Rizky Ridho melakukan pressing ke depan dalam situasi kosong. Dia mengambil inisiatif untuk langsung menjadi pemain pertama yang menghentikan akselerasi pergerakan serangan balik dari Arab Saudi.
terbuka, umpan ke kiri yang baik, bola kepada Ragnar menembak tapi berhasil diblok tadi oleh Hasan Tambakti. Masih membuat kita baik tadi. Ragnar harapnya mentaki sangat baik dari oleh pemain Saudi dan pada peluang Indonesia, tapi menghasilkan tendangan penjuru yang tiga kali dibuat Indonesia. Kembali Kevin Gardo sudah mendukung pemain Indonesia di kotak penalti. Masih hendak tapi terlibat benturan dengan pemain Saudi. Siapa yang terjatuh belum terlihat gambarnya. Ya, Hamdan lebih bagus segera menghindari situasi seperti ini ya. Karena dia sudah mendapatkan satu kartu kuning. Harus hati-hati, harus hati-hati. Masih dia diprovokasi terus kepada betul. Pencuri kaki Kajal, apakah cukup kaki tadi mendapatkan peluang baik lepas dari Hasan maksudnya Ahmad Al-Qashar. Amat baik tadi peluang Indonesia tapi sayang yang mendapatkan benturan saja tadi bola Yasir Hamdan. Kini Saudi kuasai bola. Ali Abdullahi 8 menit tambahan waktu kena nampak lagi ada Cekfar dan juga beberapa saat kita ingin berhenti bermalu. Ya, ada 2 kali momen berhenti dari sekitar 3 sampai 2 menit ya, 2 sampai 3 menit tadi momen berhenti memang. Ini Hasan Tambakti dari Saud Abdul Hamid bersama cari celah di sisi kiper Indonesia. Nampaknya masih penuh. Tambakti kembali meminta kebenaran kepada Kano. Dia masih Kano. Masih Kano. Masih tempat kepada Josari. Shooting Josari di blok sama. Baik, kita lihat ada baik. Umpan cepat. Masih masih memberikan teknas kepada Ahmad Al-Qashar tadi ada Ulang Al-Bulaihi. Kini Yasir Farsan Sahrani kepada Marwan Al-Sahafi. Masih Marwan ke tengah kepada Muhammad Kano. Coba meriset kembali para pemain Saudi serangan mereka dari bawah. Kini kembali oleh Faisal Al-Fondi dan kanan ada Qantani agak sedikit ke bawah melewati pedok. Kini ada Qantani lagi, ada Saud Abdul Hamid, masih Saud Abdul Hamid, ada Qantani Abdul Hamid, ada Faisal Al-Fondi. Saya dicuri tadi kita lihat luar biasa. Masih Kevin Gardo di sendiri yang Kevin Gardo untuk masuk korban kepada Rafael Strike. Pelanggaran agak menunggu memang korban pada karena situasinya dia berlari sendirian dan suplai atau kemudian pergerakan yang di lini tengah belum berada di depan dan strike memang tertinggal. Tidak perlu dorongan, dicoloknya masih jatuh dulu. Iya, pasti mengambil momen. Kini kita lihat Ali Abdullahi di Liga Arab seringkali berdua dengan Cristiano Ronaldo. Iya, dan memang Ali Abdullahi adalah salah satu yang juga cukup menonjol ya di timnas dari Arab Saudi, pemain senior juga 34 tahun yang sudah tampil 10 kali untuk timnya. Masih hardcore langsung ditelan tadi oleh Ragnar, langsung arahkan oleh Hasmul Ferdinand. Masih Marcelo mencoba melewati Tambakti. Betul, tapi saya pikir kata yang sudah diberikan ya, memang coba untuk memberikan, tapi bagaimana pergerakan yang dilakukan oleh Marcelino Ferdinand pertandingan kali ini, dia terlihat sangat matang, dia terlihat sangat tenang, execution juga sangat baik. Kartu kuning, kartu kuning, betul kartu kuning, benar. Bagus, itu momentum ya. Iya, momentum buat Ferdinand untuk masuk ke kotak penalti. Hasan
Bakti, betul, salah satu pemain yang memang berusia 25 tahun, setinggi 182, kemudian sudah tampil sebanyak 28 kali dengan 5 gol yang dilesakan. Sangat bebas, Kevin Fondo, ruang yang baik buat Indonesia untuk bisa menambah gol. Percaya Bices, kita lihat Rizky Ridho akan langsung, sangat baik, ada kembali Rizky Ridho. Ada kita Sandi, masih Sandi dikuasai Saudi langsung ke depan, sudah menunggu. Kita lihat Ivan Yener berduel dengan Firas Albuika. Tadi Ivan Yener, benturnya sangat keras tadi. Marwan Al-Sahabi tidak bisa melewati Rizky Ridho. Sangat luar biasa Rizky Ridho. Arahkan kepada Tom Hayek, umpan cepat kembali Ramuk, arahkan kepada Rafael Strike, masih Rafael dikasih oleh Rafael ke belakang kepada Saudi. Serangan balik yang sangat indah yang diberikan oleh sebuah Garuda. Memang bergetar tadi kita lihat jalan lewat Ahmad Al-Bashar tadi itu dari samping sehingga tidak berubah skor. Akan lagi serangan tambahannya di Saudi. Akhirnya terlepas kita lihat. Sebuah penampilan yang matang yang diberikan oleh Rizky Ridho sudah terlepas, tapi belakang transisi blocking katanya alhamdulillah. Dan tadi sedang mencoba dilakukan pemain Saudi di kotak penalti Indonesia. Sebuah pertahanan yang sangat baik yang diberikan oleh para pemain dari Indonesia. Arab Saudi boleh dominan, Arab Saudi boleh melakukan tekanan, tapi sejauh ini bagaimana kalau kita lihat posisi dari Katani memang sudah dalam posisi offside tadi. Kurang 1,5 menit lagi, masih lama buat Indonesia, tapi sangat cepat buat Saudi. Di babak pertama ini tambahan 8 menit, tapi pas dengan jauh, arahkan langsung kepada Rafael Strike, kedua dengan Atam Bakti, ada Kano, jatuh lagi dekat kepada pemain Saudi. Dia selepasan Al-Khati dikejar oleh Ivan Yener, sangat cepat kita lihat jangkauan, ada kepada Marwan Al-Sahabi, kita kepada Faisal Al-Khati ke kanan, Hasan Abdul Hamid kosong, dekat kepada Rafael Strike, akan terbukti berbahaya, ada jangkauan, lalu kita main orang namun mencoba meraih bola tapi gagal, langsung ke belakang Ahmad Al-Bashar, mencoba kawan Saudi, langsung arahkan cepat ke depan kepada Sultan Bakti, kembali ke belakang lagi, didekat kembali oleh Masyarakat Final. Akhirnya Ahmad Al-Bashar kemudian kita keluaran antara Namun akan masuk ke tengah tempat oleh didapat oleh pemain Saudi. Kano kini ada Yasir Ghamsan Al-Sahrani, masih Yasir Ghamsan Al-Sahrani ke belakang, ada Hasan Al-Bakti belum selesai, masih beberapa detik lagi ada Ali Al-Mulaihi, masih Ali carikan Ali ke tengah kosong Faisal Al-Khamdi, masih Faisal, hati-hati Indonesia, ada Saud Abdul Hamid, akan langsung ke kawan, masih diraih pada pemain Saudi, masih Abdul Hamid akan bergolak apakah di belakang pemain yang selanjutnya akan tetapi menghasilkan tendangan betul buat Saudi. Crossing yang dilakukan Hamner cukup bagus, menutup ruang dan kemudian kesempatan crossing yang dilakukan tadi, dan ini adalah harus hati-hati tendangan sudut untuk Arab Saudi. Namun cukup keempat buat Saudi. Hamner sepertinya sedikit mengalami masalah. Tampil cukup konsisten apa yang diperlihatkan oleh Yasin Hamner sejauh ini. Hati-hati Indonesia yang mendetik-detik atau membuat yang sangat krusial. Al-Qatari tetap langsung. Ditegang oleh masyarakat tidak. Jatuh kepada Nasir dan Uwas. Nyalakan semangatmu. Taklukkan setiap tantangan. Jangan dunia
buat tim yang selalu ditegas. Benarkah Napoli tepat spesialis jelas lebih enak? Dan serba bisa pakai remote. Ayo, dapatkan. Saat penting, kita perlu yang terbaik. Aqua 100% murni, berikan kebaikan alami, dukung 100% performa. Aqua 100% murni, pilihan ini. Gue pengen minum kopi dan barista. Barista special blend dan top coffee dari Pilihan Indonesia, perfectly roasted dengan temperatur yang berbeda. Barista special blend dan top coffee. Aku strong, tidak cepat, tidak cepat, sama dan besok dan top coffee. Bukti sih. Guys, kenalin. Festival cepet. Baru, Menspure Product Expert. Foam lembut dengan 5 kali tiga. Cepat bersihkan noda hitam, muka auto cerah. Menspure, expertnya wajah cerah. Bermurah fashion. Mereka mau habis special mix, bikin semua momen dengan habis. Ini kata mereka, dia brand kita selalu. Dia pun kita gas, bener. Nyalakan setengah. Taklukan setiap tantangan. Dengan keberanian dan energi tak terkalahkan. Kuku Bima, so fresh. Dengan ginseng, plus multivitamin, stamina hebat, daya tahan terjaga. Setiapnya nyalakan semangatmu. Terus menyala, Kuku Bima.